Sekitar tahun 551 sebelum Masehi, di negara Lu, wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Provinsi Shandong, Tiongkok, lahirlah seorang anak bernama Kong Qiu. Dunia kelak akan mengenalnya sebagai Konfusius. Ia berasal dari keluarga yang memiliki hubungan dengan kelas bangsawan rendah. Ayahnya, Kong He atau Xu Liang He, dikenal sebagai seorang pejabat dan prajurit. Namun kehidupan keluarga itu tidak berlangsung lama. Ketika Kong Qiu masih sangat kecil, ayahnya meninggal. Sejak saat itu, ia dibesarkan oleh ibunya, Yan Zhengzai. Tidak seperti seorang anak dari keluarga bangsawan besar yang memiliki masa depan politik hampir secara otomatis, Konfusius harus membangun jalannya sendiri. Ia tumbuh dalam masyarakat yang sangat menghargai garis keturunan dan status. Tetapi keadaan itu justru menjadi bagian penting dari pembentukan dirinya. Sejak muda, ia mulai tertarik pada pengetahuan, ritual, sejarah, dan tata kehidupan masyarakat. Ia memahami bahwa pengetahuan bukan hanya milik mereka yang lahir dari keluarga terhormat. Konfusius kemudian menjalani berbagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ia tidak langsung menjadi filsuf besar yang dikelilingi murid. Ia adalah seorang manusia biasa yang perlahan-lahan membangun reputasinya melalui pengetahuan dan ketekunan. Dari pengalaman masa mudanya, mulai tumbuh sebuah keyakinan yang kelak menjadi salah satu fondasi pemikirannya, bahwa manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh tempat ia dilahirkan. Seseorang mungkin lahir miskin, tidak memiliki kekuasaan, atau tidak berasal dari keluarga terhormat. Tetapi melalui pendidikan dan pembentukan karakter, ia dapat menjadi manusia yang lebih baik. Pandangan ini penting karena bagi Konfusius, belajar bukan sekadar mengumpulkan informasi. Belajar berarti mengubah diri. Ia mulai melihat bahwa masyarakat yang kacau bukan hanya membutuhkan aturan yang lebih keras. Masyarakat membutuhkan manusia yang memiliki kebajikan. Dan jika manusia dapat dibentuk melalui pendidikan, maka mungkin sebuah negara juga dapat diperbaiki dengan mendidik manusia yang menjalankannya. Pemikiran itu perlahan membawa Konfusius keluar dari kehidupan pribadinya. Ia mulai mengajar, dan dari sana, perjalanan panjangnya sebagai seorang guru sekaligus pemikir dimulai. Bagi Konfusius, belajar bukanlah kegiatan yang berakhir ketika seseorang meninggalkan tempat pendidikan. Belajar adalah proses seumur hidup untuk membentuk diri. Ia tidak terlalu tertarik pada manusia yang hanya memiliki banyak pengetahuan, tetapi tetap buruk dalam perilaku. Baginya, pengetahuan yang tidak mengubah karakter hanyalah pengetahuan yang belum selesai. Karena itulah, ketika mulai mengajar, Konfusius tidak hanya berbicara tentang sejarah atau ritual. Ia berbicara tentang bagaimana seseorang seharusnya memperlakukan orang lain, bagaimana seorang anak memperlakukan orang tuanya, bagaimana seorang teman bersikap kepada temannya, dan bagaimana seorang pemimpin memperlakukan rakyatnya. Salah satu gagasan penting dalam pemikirannya adalah Ren, yang sering diterjemahkan sebagai kemanusiaan atau kebajikan. Namun Ren bukan sekedar perasaan iba, ia harus diwujudkan dalam tindakan. Manusia yang baik bukan manusia yang hanya mengatakan bahwa ia mencintai kebaikan, melainkan manusia yang menunjukkan kebaikan itu melalui cara hidupnya. Konfusius juga berbicara tentang Li, yaitu tata perilaku, ritual, kesopanan, dan norma yang mengatur hubungan antar manusia. Bagi dunia modern, konsep seperti ini mungkin terdengar sangat formal. Tetapi bagi Konfusius, perilaku sehari-hari memiliki peran besar dalam membentuk karakter. Cara seseorang berbicara, menghormati orang lain, menjalankan tanggung jawab, bahkan bagaimana ia menjalankan perannya dalam keluarga, semuanya ikut membentuk dirinya. Ia kemudian menarik gagasan itu lebih jauh. Jika seorang manusia dapat dibentuk melalui pendidikan dan kebiasaan, maka masyarakat juga dapat berubah ketika manusia-manusianya berubah. Inilah yang membuat Konfusius mulai memiliki pandangan berbeda tentang pemerintahan. Ia tidak percaya bahwa ketertiban hanya bisa diciptakan melalui hukuman. Ketakutan mungkin membuat seseorang patuh, tetapi tidak selalu membuatnya menjadi manusia yang baik. Bayangkan sebuah masyarakat yang tidak melakukan kejahatan hanya karena takut dihukum. Masyarakat itu mungkin terlihat tertib. Tetapi bagaimana jika hukum tidak ada? Apa yang akan terjadi? Konfusius menginginkan sesuatu yang lebih dalam. Ia ingin manusia memiliki kesadaran moral sehingga mereka melakukan yang benar bukan hanya karena takut kepada hukuman, tetapi karena memahami mengapa kebaikan harus dilakukan.
Dan di titik inilah seorang guru mulai memandang dirinya bukan hanya sebagai pendidik. Ia mulai melihat pendidikan sebagai jalan menuju perubahan sosial. Namun untuk mengubah masyarakat, ia membutuhkan sesuatu yang lebih besar daripada ruang kelas. Ia membutuhkan kekuasaan. Konfusius kemudian mulai terlibat dalam pemerintahan negara Lu. Baginya, politik bukanlah permainan untuk mendapatkan kekuasaan. Politik adalah persoalan moral. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keteraturan dan kesejahteraan, tetapi semuanya harus dimulai dari karakter orang-orang yang memegang kekuasaan. Ia percaya bahwa seorang pemimpin harus menjadi teladan. Jika seorang penguasa jujur, disiplin, dan adil, rakyat akan lebih mudah mengikuti. Tetapi jika seorang penguasa serakah dan hanya mengejar kepentingannya sendiri, maka kerusakan akan menyebar dari atas ke bawah. Bagi Konfusius, seorang pemimpin yang memerintahkan rakyat untuk bermoral tetapi dirinya sendiri hidup tanpa moralitas adalah sebuah kontradiksi. Karena itu, sebelum memperbaiki negara, seorang pemimpin harus memperbaiki dirinya sendiri. Ia kemudian memperoleh posisi dalam pemerintahan dan berusaha menerapkan gagasan-gagasan. Ada harapan bahwa reformasi dapat dilakukan dari dalam sistem. Namun Konfusius segera menemukan sesuatu yang mungkin sudah diketahui banyak orang hingga hari ini. Mengetahui apa yang benar tidak berarti memiliki kekuasaan untuk membuatnya terjadi. Di dunia politik terdapat kepentingan, persaingan, ambisi, dan orang-orang yang tidak selalu ingin kehilangan keuntungan yang mereka miliki. Gagasan tentang pemerintahan yang bermoral terdengar indah, tetapi bagi mereka yang menikmati kekacauan dan kelemahan sistem, perubahan justru bisa menjadi ancaman. Konfusius berada di tengah persoalan itu. Ia memiliki gagasan tentang bagaimana negara seharusnya berjalan, tetapi ia harus berhadapan dengan manusia yang memiliki kepentingan sendiri. Disinilah idealismenya mulai diuji. Mungkin Konfusius menyadari bahwa masalah terbesar sebuah negara bukan karena manusia tidak tahu mana yang benar. Terkadang manusia tahu apa yang benar, tetapi tetap memilih sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri. Dan pertanyaan itu jauh lebih sulit daripada sekedar membuat hukum. Bagaimana membuat manusia mencintai kebaikan ketika kebaikan tidak selalu membawa keuntungan? Konfusius tetap percaya pada pendidikan, teladan, dan pembentukan karakter. Tetapi semakin dalam ia memasuki politik, semakin jelas bahwa kekuasaan tidak selalu tunduk pada kebijaksanaan. Dan pada akhirnya, ia akan berhadapan dengan kenyataan bahwa seorang guru yang ingin mengajarkan moralitas kepada penguasa mungkin tidak selalu diterima dengan tangan terbuka. Konfusius pernah membayangkan bahwa gagasan-gagasannya dapat diterapkan secara langsung dalam pemerintahan. Ia percaya bahwa jika seorang penguasa benar-benar menjalankan pemerintahan dengan kebajikan, masyarakat akan perlahan mengikuti teladannya. Tetapi semakin dekat ia dengan pusat kekuasaan, semakin ia melihat bahwa politik tidak berjalan seperti sebuah ruang kelas. Di dalam ruang kelas, seorang guru dapat menjelaskan apa yang benar. Dalam politik, orang-orang harus mempertimbangkan apa yang menguntungkan mereka. Seorang penguasa dapat mengetahui bahwa sesuatu itu salah, tetapi tetap melakukannya karena takut kehilangan kekuasaan. Seorang pejabat dapat memahami keadilan, tetapi memilih kepentingannya sendiri. Konfusius menghadapi kenyataan bahwa moralitas dan kekuasaan tidak selalu berjalan beriringan. Dalam tradisi mengenai kehidupannya, keterlibatannya dalam pemerintahan Lu kemudian dikaitkan dengan berbagai persoalan politik dan konflik kepentingan di lingkungan penguasa. Ia tidak menemukan ruang yang cukup untuk menjalankan seluruh gagasannya. Pada akhirnya, ia meninggalkan posisi politiknya dan memasuki fase baru dalam hidupnya. Ini mungkin terlihat seperti sebuah kegagalan. Seorang pria yang ingin memperbaiki pemerintahan justru tidak mampu bertahan di dalam pemerintahan itu sendiri. Ia memiliki gagasan, tetapi tidak memiliki kekuasaan yang cukup untuk mewujudkannya. Ia memiliki keyakinan, tetapi dunia politik tidak selalu membutuhkan orang yang memiliki keyakinan. Namun kegagalan itu membawa Konfusius pada sesuatu yang lebih besar. Jika ia tidak dapat memperbaiki negara melalui kursi pemerintahan, mungkin ia dapat memperbaiki manusia melalui pendidikan. Jika ia tidak dapat mengubah seorang penguasa dari dalam istana, mungkin ia dapat mendidik generasi yang suatu hari nanti akan menjadi pejabat dan pemimpin. Maka perjalanan Konfusius memasuki babak yang berbeda. Ia akan meninggalkan tempat yang selama ini ingin ia ubah. Ia akan melakukan perjalanan dari satu wilayah ke wilayah lain, mencari penguasa yang mau mendengarkan nasihatnya. Ia belum tahu berapa lama perjalanan itu akan berlangsung. Ia juga belum tahu bahwa kegagalan politik yang sedang ia alami
justru akan menjadi salah satu alasan mengapa namanya bertahan jauh lebih lama daripada banyak penguasa yang pernah menolaknya. Setelah meninggalkan dunia politik di negara Lu, Konfusius memasuki fase paling panjang dan melelahkan dalam hidupnya. Ia mengembara dari satu negara ke negara lain di wilayah Tiongkok kuno, membawa satu harapan yang sama. Ia berharap menemukan penguasa yang bersedia mendengarkan gagasannya tentang pemerintahan yang bermoral. Ia tidak pergi sebagai seorang penakluk, ia datang sebagai seorang guru. Ia menawarkan nasihat, berbicara tentang pemerintahan, pendidikan, ritual, dan tanggung jawab seorang pemimpin. Tetapi kenyataan yang ditemuinya tidak selalu sesuai dengan apa yang ia harapkan. Para penguasa hidup dalam dunia persaingan. Mereka membutuhkan kekuatan militer, strategi politik, dan cara mempertahankan kekuasaan. Sementara Konfusius datang membawa sesuatu yang jauh lebih sulit, tuntutan agar mereka terlebih dahulu memperbaiki diri. Bagi seorang penguasa yang ingin menang atas musuhnya, nasihat tentang pengendalian diri mungkin terdengar tidak menarik. Bagi seseorang yang ingin memperluas wilayah, pembicaraan tentang kebajikan mungkin terasa terlalu idealis. Konfusius terus berjalan. Dalam perjalanan itu, ia dan murid-muridnya menghadapi berbagai kesulitan. Mereka tidak selalu diterima. Mereka pernah berada dalam situasi berbahaya dan mengalami kekurangan. Namun Konfusius tetap mengajar. Baginya, nilai sebuah prinsip tidak seharusnya bergantung pada apakah prinsip itu sedang populer atau tidak. Disinilah perjalanan fisiknya berubah menjadi perjalanan filosofis. Ia mulai memahami bahwa mungkin tugas seorang pemikir bukan selalu melihat gagasannya diterapkan ketika ia masih hidup. Terkadang seseorang hanya bisa menanam benih dan menyerahkan hasilnya kepada generasi berikutnya. Konfusius akhirnya kembali ke Lu pada masa tuanya. Ia tidak berhasil menemukan penguasa yang benar-benar mampu mewujudkan seluruh cita-cita politiknya. Namun selama perjalanan itu, sesuatu yang lebih penting telah terbentuk. Murid-murid yang mengikutinya semakin banyak. Mereka bukan sekedar pendengar, tetapi orang-orang yang membawa ajarannya ke masa depan. Kehidupan Konfusius tidak hanya diwarnai oleh kegagalan politik. Pada masa tuanya, ia juga mengalami kehilangan pribadi yang dalam. Beberapa orang terdekatnya meninggal, termasuk murid-murid yang sangat ia cintai. Salah satu kehilangan yang paling berat adalah kematian Yan Hui, murid yang dianggap sangat berbakat dan dekat dengannya. Bagi seorang guru, kehilangan murid bukan sekadar kehilangan seseorang yang belajar darinya. Itu seperti melihat sebagian dari masa depan yang ia bayangkan tiba-tiba menghilang. Konfusius sendiri semakin tua, tubuhnya mulai melemah. Ia telah menghabiskan puluhan tahun mencari tempat di mana gagasannya dapat diterapkan. Tetapi dunia yang ia hadapi tetap penuh konflik. Namun ada sesuatu yang menarik dari dirinya. Ia tidak menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk berhenti belajar. Ia tetap membaca, mengajar, berdiskusi, dan merenungkan kehidupan. Ia pernah berbicara tentang manusia yang baik, tetapi ia juga menyadari betapa sulitnya menjadi manusia seperti itu. Menjadi baik bukanlah sebuah gelar yang diperoleh sekali seumur hidup. Ia adalah latihan yang harus dilakukan setiap hari. Dalam pemikirannya, manusia ideal disebut Junzi, seseorang yang memiliki karakter luhur. Junzi bukan berarti orang yang kaya atau memiliki darah bangsawan. Ia adalah manusia yang terus memperbaiki dirinya, mampu mengendalikan keinginan, bertindak dengan benar, dan tidak menjadikan keuntungan pribadi sebagai ukuran utama dalam hidup. Konsep ini terasa sangat penting jika melihat perjalanan Konfusius sendiri. Ia memiliki kesempatan untuk meninggalkan prinsipnya demi mendapatkan posisi. Tetapi berkali-kali ia memilih jalan yang lebih sulit. Ia pernah gagal dalam politik, ditolak oleh penguasa, mengembara bertahun-tahun, dan kehilangan orang-orang yang dicintainya. Namun ia terus mengajar. Mungkin disitulah salah satu pelajaran terbesar dari hidupnya. Kehidupan yang baik tidak selalu menghasilkan kehidupan yang mudah. Konfusius akhirnya memahami bahwa seseorang tidak dapat mengendalikan bagaimana dunia memperlakukannya. Yang dapat dikendalikan adalah bagaimana ia merespons dunia. Dan ketika usianya semakin tua, ia mulai melihat bahwa warisan terbesar yang dapat ia tinggalkan bukanlah sebuah jabatan, melainkan manusia-manusia yang pernah belajar darinya. Pada akhirnya, Konfusius kembali ke Lu dan menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya dalam kegiatan yang paling ia kuasai, belajar dan mengajar. Ia tidak menjadi raja, ia tidak mendirikan dinasti, ia tidak berhasil menciptakan negara ideal yang selama bertahun-tahun ia bayangkan.
Jika keberhasilan seseorang diukur dari seberapa jauh ia mampu mencapai tujuan politiknya, maka kehidupan Konfusius dapat terlihat seperti sebuah kegagalan. Tetapi sejarah memiliki cara yang aneh dalam menentukan siapa yang benar-benar menang. Para penguasa yang memiliki pasukan mungkin mampu menguasai sebuah wilayah selama beberapa dekade. Tetapi ketika mereka mati, kekuasaan mereka dapat runtuh bersama tubuh mereka. Konfusius tidak memiliki pasukan, namun ia memiliki gagasan. Dan gagasan dapat bergerak lebih jauh daripada manusia yang menciptakannya. Murid-muridnya meneruskan ajaran yang mereka terima. Percakapan antara Konfusius dan para murid kemudian dihimpun dan dikenal sebagai Lunyu atau Analects. Dari sana, generasi demi generasi mulai mengenal pemikirannya tentang moralitas, pendidikan, keluarga, pemerintahan, dan pembentukan karakter. Yang menarik, Konfusius sendiri tidak pernah menyebut dirinya sebagai pencipta sebuah agama baru. Ia lebih sering melihat dirinya sebagai seseorang yang belajar dari tradisi masa lalu dan berusaha meneruskannya kepada generasi berikutnya. Tetapi justru dari ajaran yang awalnya diberikan kepada sekelompok murid itu, lahirlah sebuah tradisi intelektual yang pengaruhnya kemudian menjangkau masyarakat Tiongkok selama berabad-abad. Pemikirannya berkembang, ditafsirkan ulang, dikritik, dan diperdebatkan oleh generasi setelahnya. Tokoh-tokoh seperti Mencius dan Sun Tzu kemudian mengembangkan perdebatan mengenai sifat manusia dan moralitas dalam tradisi Konfusianisme. Ironisnya, manusia yang semasa hidupnya kesulitan menemukan penguasa yang mau mendengarkannya, justru kemudian menjadi salah satu pemikir yang paling berpengaruh terhadap cara para penguasa memahami pemerintahan. Konfusius gagal mendapatkan dunia yang ia inginkan, tetapi ia berhasil memberikan dunia sebuah cara untuk memikirkan kembali manusia. Dan mungkin itulah bentuk keberhasilan yang tidak pernah ia bayangkan ketika pertama kali meninggalkan dunia politik. Pada tahun 479 sebelum Masehi, Konfusius meninggal dunia. Usianya sekitar 72 tahun. Ia dimakamkan di Lu, dan murid-muridnya berkabung atas kepergiannya. Pada saat itu, mungkin tidak ada yang benar-benar dapat mengetahui sebesar apa pengaruh yang akan dimiliki oleh ajarannya di masa depan. Ia meninggal sebagai seorang guru tua yang pernah gagal menjadi pembaru politik. Ia tidak meninggalkan kerajaan, tidak ada tentara yang membawa namanya, tidak ada istana megah yang dibangun sebagai bukti kekuasaannya. Tetapi murid-muridnya membawa sesuatu yang tidak dapat dikuburkan bersamanya. Mereka membawa kata-katanya, mereka membawa pertanyaan-pertanyaannya, mereka membawa cara berpikirnya, dan dari sana pemikiran Konfusius perlahan menyebar. Berabad-abad kemudian, ajarannya menjadi salah satu fondasi utama pemikiran Tiongkok. Para pejabat mempelajarinya, para penguasa menggunakannya sebagai dasar pendidikan dan pemerintahan, para sarjana memperdebatkannya, dan jutaan manusia menjadikannya bagian dari cara mereka memahami keluarga, masyarakat, pendidikan, dan kewajiban moral. Namun semakin besar pengaruh Konfusius, semakin penting pula untuk memahami bahwa manusia yang sebenarnya jauh lebih kompleks daripada tradisi yang kemudian dibangun atas namanya. Ia adalah seorang pria yang pernah berharap mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki pemerintahan. Ia pernah kecewa, ia pernah mengembara, ia pernah kehilangan murid dan orang-orang yang dicintainya. Ia juga hidup di zaman yang sangat berbeda dari zaman kita. Tetapi ada sesuatu dari pertanyaan-pertanyaannya yang tetap terasa modern. Apa yang membuat seseorang menjadi manusia yang baik? Apakah hukum cukup untuk membuat masyarakat menjadi baik? Apakah kekuasaan dapat berjalan tanpa moralitas? Dan apakah pendidikan seharusnya hanya membuat manusia pintar, atau juga membuat mereka menjadi lebih manusiawi? Konfusius tidak memberikan jawaban yang mudah. Ia memberikan sebuah jalan: belajar, memperbaiki diri, menghormati orang lain, menjalankan tanggung jawab, dan terus berusaha menjadi manusia yang lebih baik. Lebih dari 2000 tahun telah berlalu sejak Konfusius meninggalkan dunia. Dinasti telah lahir dan runtuh, kekaisaran telah berganti, perang telah mengubah peta, kota-kota tumbuh, teknologi berkembang, dan manusia memasuki zaman yang bahkan tidak pernah dapat dibayangkan oleh Konfusius. Namun namanya tetap ada. Mungkin karena pada akhirnya, Konfusius tidak benar-benar berbicara tentang zamannya saja. Ia berbicara tentang manusia, tentang seorang anak yang belajar menghormati orang tuanya, tentang seorang guru yang membentuk muridnya, tentang seorang pemimpin yang harus belajar mengendalikan dirinya sebelum mengendalikan orang lain, tentang manusia yang mengetahui apa yang benar, tetapi masih harus berjuang untuk melakukannya. Kisah hidupnya juga meninggalkan sebuah ironi. Konfusius menghabiskan sebagian besar hidupnya mencari penguasa yang bersedia menerapkan gagasannya. Ia berjalan dari satu tempat ke tempat lain,
berharap menemukan seseorang yang mau mendengarkan. Ia tidak menemukannya, tetapi mungkin ia tidak benar-benar gagal, karena sejarah tidak selalu berubah melalui orang yang memegang kekuasaan. Kadang-kadang sejarah berubah melalui orang yang mengajarkan sebuah gagasan kepada beberapa orang. Lalu gagasan itu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Konfusius tidak menguasai Tiongkok, tetapi pemikirannya akhirnya ikut membentuk cara Tiongkok memahami pendidikan, keluarga, pemerintahan, dan moralitas selama berabad-abad. Dan mungkin disitulah kita menemukan makna paling dalam dari perjalanan hidupnya. Kita sering mengukur keberhasilan berdasarkan apa yang berhasil kita miliki, jabatan, uang, kekuasaan, pengaruh. Tetapi kehidupan Konfusius menunjukkan kemungkinan lain, bahwa seseorang dapat gagal mencapai apa yang ia inginkan, namun tetap meninggalkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Ia ingin memperbaiki sebuah negeri, yang ia tinggalkan justru sebuah tradisi. Ia ingin mendidik seorang penguasa, yang ia bentuk justru generasi demi generasi manusia. Dan mungkin pada akhirnya tujuan terbesar seorang manusia bukanlah memastikan bahwa dunia berubah ketika ia masih hidup, melainkan memastikan bahwa setelah ia pergi, masih ada sesuatu dari dirinya yang membuat manusia lain berpikir. Konfusius telah lama tiada, tetapi selama manusia masih bertanya bagaimana cara hidup dengan benar, bagaimana menjadi manusia yang baik, dan bagaimana membangun masyarakat yang lebih manusiawi, perjalanan seorang guru dari negeri Lu itu belum benar-benar berakhir.